Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada hari ini puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat bertemu dalam Zoom meeting guna untuk mempresentasikan hasil laporan pemberdayaan masyarakat yang telah kita rancang masing-masing. Pada hari ini, izinkanlah saya, Febrianti, dengan NIM 196304-2009 ingin mempresentasikan apa yang telah menjadi laporan pemberdayaan masyarakat yang telah saya lakukan di desa yang saya teliti. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk share screen kepada teman-teman sekalian. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ada. Ya, baik. Jadi, tema atau judul yang saya ambil adalah Desa Peduli Pendidikan dengan tema pengadaan sekolah non-formal demi mewujudkan pendidikan desa berkualitas untuk masyarakat di Desa Pak Bentengang, Kabupaten Goa. Adapun SDGs desa ini merupakan tipe atau poin keempat dalam SDGs pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pak Bentengang adalah desa di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dari katanya, desa ini berarti benteng. Menurut penuturan warga di sana, daerah yang menjadi benteng pertahanan di masa perang yang kala itu melibatkan pahlawan RW Menginsidi dan M. Sailan. Salah satu buktinya adalah sumur tua yang tidak pernah kering, yang konon adalah sumur yang sering digunakan M. Sailan untuk mandi. Mayoritas warga di sana adalah petani, di mana di dalam keseharian mereka pastinya berada di sawah. Selanjutnya, dalam hal ini saya membuat suatu program desa peduli lingkungan dengan contoh pengaplikasian kegiatan bimbingan belajar gratis yang disediakan oleh desa, atau dengan kata lain, melakukan pengadaan sekolah non-formal. Tujuan saya membuat program ini tidak serta-merta dibuat begitu saja, tetapi melihat ternyata masih ada anak-anak desa di sana yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang negatif. Adapun solusi permasalahannya yakni anak putus sekolah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang negatif. Solusi permasalahan, melakukan pengadaan sekolah non-formal yang berkolaborasi dengan Karang Taruna Desa. Begitu pentingnya sebuah pendidikan bagi seorang anak. Memang tingkat pendidikan bukan merupakan tanda bukti kesuksesan seseorang. Akan tetapi dari pendidikanlah seorang anak dapat lebih mengembangkan berbagai potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Setiap orang berhak untuk mengenyam pendidikan. Dari pendidikan paling tidak kita bisa membandingkan apa yang baik dan buruk sebelum kita mengambil tindakan di dalam kehidupan ini. Masalah yang ada di desa ini akibat dari masih adanya orang tua yang tidak memerhatikan bahwa pendidikan sang anak sangatlah penting untuk kehidupan ke depannya. Mengatasi masalah yang terjadi, saya berencana akan berkolaborasi dengan Karang Taruna Desa demi menyukseskan program yang saya buat di Desa Pabentengan. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Tahap perencanaan. Perencanaan suatu program yang akan dilakukan. Kedua, tahap persiapan. Meminta izin kepada kepala desa setempat. Kemudian melakukan observasi atau pengamatan terkait kelebihan, kekurangan maupun kebutuhan desa. Yang ketiga, melakukan penyusunan program desa dengan Karang Taruna Desa. Yang keempat, menetapkan sasaran dari program yang akan dilaksanakan. Yang kelima, pengadaan media pembelajaran, buku cerita dan lain sebagainya yang dapat menunjang pengadaan sekolah tersebut.
Adapun tahap pelaksanaan, tersedianya berbagai media pembelajaran agar lebih memudahkan anak-anak dalam belajar. Kolaborasi yang dilakukan bersama Karang Taruna yang kebetulan ketuanya adalah seorang magister, maka dari itu menurut saya akan lebih memudahkan semuanya terjadi. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan. Yang pertama, implementasi kegiatan. Pengadaan sekolah non-formal demi mewujudkan pendidikan desa berkualitas untuk masyarakat di Desa Pabentengan, Kabupaten Goa. Kedua, peran dan tanggung jawab masyarakat. Membantu menyukseskan program pengadaan sekolah non-formal ini, apalagi di dalamnya terdapat kolaborasi yang dilakukan dengan Karang Taruna Desa. Yang ketiga, tempat kegiatan dilakukan di posko Siskamling. Yang keempat, waktu kegiatan dilakukan selama 6 bulan. Dan yang terakhir ada target capaian, di mana target capaian dari program ini ialah anak-anak desa Pabentengan yang dapat melanjutkan dan merasakan kembali bersekolah meskipun tidak secara langsung di bangku sekolah, serta terlaksananya SDGs desa sesuai tipenya pada poin keempat, yakni Desa Peduli Pendidikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya sekaitan dengan apa yang telah saya presentasikan pada program pemberdayaan masyarakat saya. Silahkan teman-teman. Saya mungkin Ya, silakan Saudari Nisa. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, kan sasaran desa yang dipilih oleh Saudari Febrianti yakni Desa Pabentengan. Nah, coba jelaskan kenapa Saudari merancang program tersebut untuk dilakukan di Desa Pabentengan. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari Saudari Nisa. Sebelumnya saya akan langsung menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Jadi pertanyaan tadi jawabannya adalah saya merancang kegiatan ini karena terdapat 18 poin tipe desa sesuai SDGs-nya, di mana pada poin keempat yang bertemakan Desa Peduli Pendidikan. Masih adanya permasalahan yang terjadi di Desa Pabentengan, yaitu terdapat pada poin keempat, ke-11, dan ke-12 dari tipe desa sesuai SDGs desa, yakni Desa Peduli Pendidikan, kawasan permukiman desa aman dan nyaman, serta konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Dari ketiga permasalahan ini, membuat saya merancang satu program yang bertemakan Desa Peduli Pendidikan yang merupakan poin keempat dari SDGs desa. Mengapa saya mengambil atau membuat rancangan program ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang atau manusia dan anak-anak sekalian. Dan apabila pendidikan dari setiap anak itu putus, maka sangat disayangkan begitu untuk mereka yang masih kecil, untuk dia putus sekolah. Ya, itu jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Nisa. Baik, terima kasih atas jawabannya Saudara Febrianti. Saya sudah sangat memahami apa yang Saudara Febri jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Saudari Nisa. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudari Yustian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan Saudari Yusriani.
nampaknya Saudari Yusriani keluar dari Zoom meeting ini. Jadi untuk teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Saya Febri. Ya, silakan Saudari Yanis. Baik, pertanyaan saya yaitu menurut saudari, seperti apakah itu pendidikan non formal? Ya baik, langsung saya jawab ya Saudari Yanis. Jadi menurut saya pendidikan non formal adalah sekolah yang dirancang di luar bangku sekolahan, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan pendidikan karena mereka yang putus sekolah. Itu jawaban singkat dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Ya, sama-sama Saudari. Selanjutnya saya lihat Saudari Yusriani telah bergabung kembali. Silahkan ulangi pertanyaannya Saudari. Febri. Ya, Ya, mohon maaf, tadi terputus Ki. ya, Lagi silakan. jelas. Baik, pertanyaan saya yaitu menurut Saudari, apakah teknik PRA penting untuk dilakukan sebelum merancang program pemberdayaan masyarakat? Itu sekian dan terima kasih. Ya, jadi sangat menarik pertanyaan dari Saudari Yusriani. Saya akan langsung menjawabnya. Jadi Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah sebuah pendekatan yang mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah kegiatan. Lahirnya metode partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikarenakan adanya kritik bahwa masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek, bukan subjek. Metode PRA ini merupakan perkembangan dari metode-metode terdahulu, diantaranya teknik Rapid Rural Appraisal atau RRA yang kurang dalam mengajak stakeholder untuk berpartisipasi dalam program atau kebijakan. Penggunaan PRA mengupayakan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat, sehingga keunggulan PRA yaitu menimbulkan munculnya proses partisipasi aktif, baik teknis maupun politis dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam keseluruhan program kegiatan. Jadi singkatnya menurut saya, teknik PRA sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan suatu pemberdayaan karena secara sederhana menurut saya ini adalah suatu metode atau observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan di lapangan sebelum kita melakukan suatu program yang akan kita laksanakan di desa yang mana yang kita tujukan untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudari Yusriani. Nampaknya Saudari Yusriani memang jaringannya sangat bermasalah karena keluar masuk. Saudari Yusriani, apakah terdengar jelas jawaban saya tadi? Ya, terima kasih kembali. Karena telah ada 3 pertanyaan dari teman-teman sehubungan apa yang telah saya presentasikan hari ini, dan yang terakhir dari Saudari Yusriani sekaligus menutup pertanyaan yang masuk dari teman-teman sekalian. Maka dari itu saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang turut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya stop share ya.